Oke ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas ergonomi Kawasaki Ninja ZX 4RR ya, tahun 2023, KRT Edition. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang review spesifikasi dan juga desain motor ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba ergonomi di motor ini. Ini saya mereview di Kawasaki Suramita Unitrans di Kota Malang ya. Jadi ini kebetulan ada unit display yang sebenarnya ini sudah punya orang sih, cuman masih nunggu jadwal pengiriman. Jadi mumpung masih ada, jadi saya bisa berkesempatan untuk mereview motor ini. Oke ya, sebagai informasi untuk postur saya ya, tinggi badan 167 cm, beratnya 65 kg, dan panjang kaki 78 cm. Bagaimana rasanya naik di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya. Kesan pertama ketika naik di motor ini adalah beratnya sih. Ini cukup berat, bahkan lebih berat ketimbang yang 25RR. Kalau kalian tahu ya, di ZX 25RR itu beratnya 183 kg. Nah, di ZX 4RR ini dia naik sebesar 189 kg. Jadi beda 6 kilo ya, ketimbang yang 25RR. Dan gak hanya itu saja, di bagian tinggi joknya ini juga beda. Karena yang 4RR ini dia lebih tinggi, ini 800 mm ya. Sedangkan untuk yang 25RR itu 785 mm. Jadi kerasa sih ini cukup jinjit. Ya perbedaannya nggak terlalu signifikan sebenarnya, tapi karena dia lebih berat dan sedikit lebih tinggi, jadi ya rasanya emang berbeda sih sebenarnya. Tapi untungnya ya, meskipun dia joknya itu tinggi, di bagian sini itu dia menyempit, jadi otomatis kaki saya itu tidak terlalu melebar gitu ya. Jadi mempermudah kaki untuk memijak tanah. Kalau memijak dua-duanya sih seperti ini ya. Ini hanya di bagian jari-jari yang depan aja yang bisa menapak, untuk yang belakangnya nggak bisa. Untuk salah satu bisa sih, dengan menggeser pantat agak ke pinggir ya, seperti ini. Kemudian untuk joknya ya, ini joknya sama sih karakternya dengan yang 25RR. Kalau diduduki sih cukup nyaman sebenarnya. Dari kulitnya ini halus, kemudian busanya cukup tebal, nggak terlalu kaku. Tapi kalau dipakai jarak jauh mungkin akan terasa ya. Lalu untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Untuk posisinya sih ini hampir nggak jauh beda. Cuman rasanya sedikit nunduk ya karena efek joknya yang lebih tinggi ya. Otomatis kan ketinggian jok dan ketinggian stang ini hampir mirip. Jadi membuat badan lebih membungkuk seperti ini. Tapi ini bungkuknya nggak parah-parah banget kok. Jaraknya ke stang pun juga nggak terlalu jauh. Cuman karena ini mungkin dibilang super sport ya. Jadi meskipun dia di bagian racernya ini atau di clip onnya, dia kan pakai stang clip on. Di bagian sininya emang lebih tinggi yang tengahnya, tapi dia semakin ke pinggir, dia semakin rendah. Jadi khas super sport banget gitu loh. Kemudian kalau saya belokkan seperti ini sedikit lebih berat ketimbang ZX25RR karena faktor ban sih ya. Ini bannya satu tingkat lebih besar ketimbang yang 25RR. Jadi kalau dibelokkan seperti ini rasanya lebih berat. Tapi untuk luasan belokan stangnya sih cukup enak ya, cukup luas untuk sebuah motor sport dengan stang Andriok seperti ini. Dan yang lebih enak lagi adalah di bagian ini ya, tangkinya ini tidak mengganggu ketika kita belok sampai full seperti ini. Jadi di bagian lengan ini nggak terganggu sama sekali dengan adanya desain tangki yang seperti ini.
Kemudian untuk posisi kaki naik ke pijakan ya. Nah, seperti ini. Menurut saya sih ini cukup ergonomis ya untuk sebuah motorsport. Karena posisinya dia cukup naik dan cukup mundur, meskipun nggak mundur banget. Tapi tekukannya cocok lah. Karena badan kita kan lebih menunduk. Kalau misalkan dia lebih maju seperti ini kan juga aneh juga ya. Lebih cocok seperti ini. Untuk footstep-nya dia model jagung seperti ini, sama dengan tipe-tipe sport yang lain. Kemudian untuk bagian tuas persneling, nah ini saya tadi nggak bahas di review ya. Ini dia untuk tangkainya warna hitam dan untuk bagian pijakannya dia dilengkapi dengan karet, jadi nggak mudah merusak alas kaki kita ya, terutama sepatu. Terus untuk suspensi yang depan, nah untuk ayunannya kalau saya ingat seperti ini sih, dia stiff ya. Jadi dia tengah-tengah, nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu keras. Yang belakang ini juga sama karakternya stiff. Tapi kalau kalian misalkan nggak sesuai ya atau nggak cocok, ini lebih fleksibel karena depan belakang ini bisa di setel dari preload, ribbon dan juga kompresinya. Nah kalau misalkan saya pakai jaket dan juga helm ya serta sarung tangan, bagaimana sih rasanya kalau naik di motor ini secara tampilan seperti apa? Nah oke ya, sekarang saya akan pakai helm dan juga pakai sarung tangan. Jadi seperti ini ya. Oke, saya akan langsung naik. Nah, seperti ini. Saya akan buka dulu untuk spionnya ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti inilah tampilannya kalau misalkan kalian pakai jaket, helm, dan juga sarung tangan ya. Cocok gak tim? Kayak dompetnya gak cocok ya? Tapi jadi kalian bisa nilai sendiri ya. Nah, kalau saya tutup visor seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian kokpitnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini rasanya masih sama persis dengan yang tipe 250 cc. Karena hampir nggak ada bedanya sih ya. Dari tempat kunci, info panel, tombol-tombol, spion juga sama, wheel juga sama. Ini kalau misalkan bisa dihidupkan ya, wah ini kelihatan mewah banget sih. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke ya. Sekarang saya bersama dengan Rian Truelu. Mau mesti loh. Heran lah. Kenapa harus rabbit? Panggilan dari SMP dah. Oh gitu ya. Kok nggak harus kanguru gitu kan? Oke ya. Sekarang Rian akan mencoba duduk di motor ini ya. Jelaskan posturmu berapa? Aku tinggi 177 cm, berat hampir 60 kayak. Terus tinggi kaki 93 cm ya. Oh, 91 cm. 900 cm. 91. Oh, 91. Atas aku lah buto. Oke. Nah, bagaimana untuk posturnya Rian naik di motor ini? Yuk. Was. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jelaskan dulu deh dari jangkauan kaki tanah. Oh, jangkau dari kaki ke tanah sih napak sempurna. Nekuk banget ya. Iya, nekuk. Ya mirip-mirip sama ZX25R lah. Berdiri bisa? Bisa ya? Ini tegak ini. Kalau duduk paling belakang? Oh. Ya sedikit terangkat ya? Iya tadi. Okay. Cuma sekarang kenapa? Oke, jadi seperti itu. Terus untuk joknya sendiri gimana? Secara dimensi?
ya lebar menopang dengan sempurna sih kayak. Yang belakang ya, Iya. yang depan agak kecil ya. Iya agak kecil. Iya agak kecil. Terus untuk busanya gimana? Busa sama kulitnya? Kalau kulit kayak Z5R sih. Halus ya? Ya nggak empuk, nggak keras gitu. Ya medium lah. Medium ya. Oke. Terus untuk berat motornya, ini dibandingkan dengan 25RR, bedanya 6 kg. Ini 200. 189. 189. Heeh. Anjir. Ya gak berat sih malahan. Ya soalnya kamu tinggi. Iya sih. Terus ini ya, kalau misalkan kamu naik kakinya ke pijakan gimana? Oh, sama saja kayak 25R. Sama. Sama ya, feel-nya Iya, sama ya. sama. Dari bagian ini pahamu enak nggak untuk menggapit area stang, area stang, area tangki? Enak sih malah. Enak kok. Enak. Enak kok. Enak ya, masuk ya. Iya. Terus, nah untuk stangnya sendiri kan dia pakai Andriok. Menurutmu ini rendah apa masih terlalu tinggi? Kalau rendah sih enggak. Masih ada yang lebih rendah. Tinggi enggak begitu tinggi kayaknya. Di tengah-tengah sih kataku. Feel-nya lo ya. Ini kayaknya ya. Nunduk, kamu belum pernah nyoba R25 ya? Udah. Nah R25 posisinya kayak gitu nggak? Yang baru? Oh yang baru enggak? Oh nggak tahu berarti ya. Berarti mirip-mirip R25 lah kalau bisa dibilang. Kan tapi bedanya yang ini semakin ke pinggir semakin apa namanya? Semakin nekuk rendah gitu. Iya dah. Kalau R25 kan dia kesannya datar. Nah, kalau ini dia lebih turun. Jadi kayak bawa 600 cc-an lah. Betul ya? Iya bener sih. Kayak 6R yang dulu. Iya, sama. Oke lanjut. Untuk bagian ini deh. Suspensi. Yang depan ya nggak empuk, nggak kaku. Ya biasa sih malah. Kayak pas gitu loh. Kan dia kan topang beban yang berat mesinnya. Pas sih. Tapi ada penyetelannya. Iya. Enaknya gitu. Kalau ingin empuk-empukan ya tinggal di setting. Kalau ingin keras-kerasan ya setting. Yang setting motornya loh ya, bukan kepalanya. nanti keras kepala loh. Sulit ya itu. Terus yang belakang gimana? Sama aja kayaknya. Iya, sama aja kayak 25R malah sumpah. Mirip. 25R apa 25RR? Oh, 25RR. Nah, jangan salah lo ya, beda lo suspensinya. Iya sih. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Yang aku rasakan ya berat. Kalau kamu lihat kokpitnya ini gimana? Serasa masih kayak ya? Serasa naik 25RR. Lihat apa kamu? 25RR. Kamera. Iya sih kayak sama sih malah. Ya lebar gitu. Lebarnya yang mana dulu? Yang lebar. Wah, ngeblank aku ya. Loh, kok ngeblank? Pasti gak lihat yang lebar ini loh. Iya, sih aku kayak sama sih kayak 25RR. Iya, sama kayak. Coba kerasa berat itu di mesinnya. Kan 400 cc. Kayak lebih kerasa berat ini daripada itu. Iya, selisihnya 6 kilo soalnya. Oh, pantas. Itu aja? Iya. Kalau posisi taklin gimana? Posisi nyeruduk. Opo gini gesek-gesek. Loh kok gesek-gesek sih? Apanya digesek? Enggak ilah. Coba taklin. Ya sama lah. Sama feel-nya. Terus windshieldnya ini rasa pas apa kurang tinggi? Kayak windshield ya, kayak kurang tinggi dikit sih. Jadi misalkan ada angin di sini masih kena ya? Iya. Dikit. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya.
Nah, untuk naiknya ya di motorsport atau yang motor-motor jok belakangnya itu tinggi ya. Untuk cara naiknya pertama kaki kiri harus ke pijakan yang sebelah kiri. Lalu diangkat seperti ini, pegangan ke bahu pengendara. Nah, harus itu nih. Bahu apa pundak ya ini? Pundak. Oh iya pundak. Perlu sekolah pandai kayak. Lah itu. Nah, seperti ini ya posisinya. Pertama dari ini sih, dari selisih ketinggiannya ini cukup signifikan ya untuk sebuah motorsport wajar lah ya. Tapi untuk ZX 4RR ini termasuk cukup ekstrim karena perbedaan ketinggiannya itu cukup berbeda ya. Jadi bisa kalian lihat kepala dari Rian ini sedagu saya loh, seperti ini. Jadi kalau misalkan ya pengendara sedang ngebut nih, kalian nggak ikut seperti ini, ya otomatis kayak gini. Kena terpaan angin. Kena terpaan angin. Apalagi kalau ini ya, helmnya posisi dibuka visornya atau pakai helm bogo gitu ya. Oh, yang pakai apa namanya? Visor kayak visor las gitu. Visor las. Itu helm level 3 itu. Bisa sampai apa namanya itu? Jempalik itu. Jempalik boson di Mas. Bosomu. Terus itu joknya ya. Joknya ini nggak selebar yang depan, tapi dari segi dimensi masih dibilang wajar sih, ya wajar ya. Karena ada motor sport terutama 150 cc yang benar-benar nggak wajar sih dari segi dimensi joknya. Tahu nggak apa? R15. Salah. Gas X. Nggak boleh 2 kali 1 kali. Tersebutkan ya. Ini masih lebih mendingan sih. Kalau yang tadi disebutkan terakhir oleh Rian itu menyiksa banget lah. Benar-benar nggak manusiawi. Kalau ini masih ya oke lah kalau dipasangkan sedikit ya. Kalau dipakai misalkan kalian jarak jauh sih, kalau saya no. Enak-enak yang di depan lah. Ya. Jadi lah. Enak bawa motor ini sendirian. Kalau boncengan nggak enak. Oh gitu ya. Jadi ya, kalau yang pasangan suruh bawa motor sendiri gitu. Oh iya ya? dong. Tega banget kamu itu. Kan diajak balap. Oh. Kok tega banget nih ajak balap. Ya nggak apa-apa ta. Terus untuk posisi kaki kebijakan ya. Ini menurut saya masih cukup nyaman. Jadi dia nggak terlalu nangkring atau naik gitu ya. Biasanya itu kan ada yang super sport posisinya itu nangkring, jadi kayak jongkok gitu ya. Iya, ada loh. Super sport yang kalau dinaiki itu kerasa kayak jongkok. Tapi aku lupa motor apa. Kalau ini masih lebih manusiawi lah, karena posisi paha saya ini masih cukup turun seperti ini. Jadi lebih santai. Untuk bentuk dari pijakan kakinya sih sama ya dengan yang pengendara, model jagung seperti ini, nggak dilengkapi dengan karet. Jadi kalau kalian naik di motor ini ya, hati-hati aja kalau misalkan pakai alas kaki yang gampang licin. Terus jarak ke pengendara ya seperti ini. Ini sih ya bisa dibilang cukup jauh ya. Coba posisi riding. Oh. Nah ini juga masih cukup jauh. Tapi kalau kalian berpasangan sih bisa mendekap ya. Kalau sesama jenis tak gua bau banget baru. Tak usir malah. Bisa jadi pengendaranya kayak kegatelan gitu gini. Terus suspensi ya. Ini karena bisa di setel ya untuk bawaan pabriknya. Kalau saya ayunkan seperti ini, karakternya sih ya hampir sama ya kayak yang tadi kalau sendirian. Jadi dia nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga. Nah karena ini posisi boncengan ya, kalian lihat kakinya Rian ini benar-benar sangat menekuk loh. Donek. Emang kaki tiang listriknya kayak gini ya. Kaki tiang listrik. Loh. Awur. Enaknya kalau punya kaki panjang itu fleksibel ya. Loh, mau iya naik dong. motor adventure atau super sport, super bike itu oke-oke aja ya. Oke. Gampang mudah. Asalkan tatak. Apa ya tatak? Tatak gak tahu tatak ya. Tatak itu
Berani. Oh. Boleh. Apa-apa ae wani. Tatak. Ada lagi ya, Yan? Kakiku mengganggu gak? Enggak, jauh malah ya. Itu jauh kok. Jauh ya? Oh, jauh kok. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya untuk video ergonomi Kawasaki Ninja ZX 4RR tahun 2023 KRT Edition ya. Jadi untuk kalian yang posturnya seperti saya atau seperti Rian, kalian bisa perkirakan lah ya melalui video ini. Dan sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dan video ini coba di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mosowibi dan juga Instagramnya Rian @rianrabbit. Rabbit masih Rabbit ya, bukan Truelu. Loh, kok ganti masih grundy sepeda? Oh. Sabar. Jekos 2.0 kita. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, starter. Guys, Pak Ayu. Sering.